Datanglah ya Roh Kudus adalah nyanyian sepanjang novena Roh Kudus, dan hari ini kita sama-sama gereja seluruh dunia merayakan Hari Raya Pentakosta, 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, permenungan Hari Raya Besar Gereja ini saya awali dengan mengisahkan sejarah atau riwayat perayaan itu sendiri. Perayaan Pentakosta berasal dari salah satu pesta ziarah orang-orang Yahudi. Bisa dibandingkan dalam Ulangan pasal 16 ayat 16. Yakni sebuah perayaan syukur dan terima kasih kepada Allah atas berkat yang diterima dalam bentuk hasil panen. Karena termasuk salah satu pesta ziarah, maka tidaklah mengherankan semua orang berkumpul di Yerusalem. Mereka semua datang dari berbagai daerah, dari segala bangsa, untuk sama-sama merayakan Pentakosta di Yerusalem. Kehadiran mereka melambangkan awal pengumpulan kembali orang-orang Israel yang tercerai-berai. Dan ini juga menjadi tanda pemulihan kerajaan Israel sebelum Parusia. Dalam perayaan ini, orang Israel mengenang Allah yang memberi perjanjian dan hukum bagi mereka di Gunung Sinai. Bagi orang Kristiani dewasa ini, memaknai Pentakosta sebagai pencurahan Roh Kudus membaharui hidup kita. Dahulu Allah membaharui atau memberi janji dalam 2 loh batu. Tetapi sekarang janji itu melalui Roh Kudus dan terukir di dalam loh-loh hati kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, perayaan besar ini dalam Injil dikisahkan damai sejahtera bagi kita. Yesus menghembuskan Roh Kudus, memberikan damai sejahtera kepada semua orang. Pertanyaannya, bagaimana kita membawa atau menghadirkan damai sejahtera itu bagi sesama di sekitar kita? Maka peristiwa Pentakosta menghadirkan 3 tanda besar yang bisa menuntun kita, menghantar kita untuk menyadari bahwa Allah sungguh-sungguh membaharui kita. Allah sungguh-sungguh mau membawa kita kembali untuk bersatu dengan Dia, menghadirkan damai sejahtera, mengumpulkan kita semua yang tercerai-berai. Dan 3 tanda itu adalah sebagai berikut. Pertama, deru badai. Deru badai ini mengingatkan peristiwa Sinai. Peristiwa di mana Musa menerima 2 loh batu yang berisi hukum-hukum Tuhan. Dan kini sekali lagi saya tekankan, angin badai itu datang untuk membaharui. Meskipun badai tetapi tidak menghancurkan, tetapi justru membawa kita semua masuk ke dalam musim yang baru, musim keselamatan karena hembusan Roh Kudus itu. Tanda yang kedua adalah lidah-lidah api yang turun di atas kepala para murid dan orang-orang. Lidah-lidah api yang ada tetapi tidak menghanguskan mereka. Lidah api itu justru menjadi cahaya, menerangi dan menuntun, mencahayai akal budi untuk mengerti dan memahami bahwa karya keselamatan tetap ada dan berlangsung. Dan lidah-lidah api ini mengingatkan kita akan peristiwa di mana Tuhan datang, Tuhan hadir untuk menjumpai Musa. Api
yang terbakar tetapi tidak menghanguskan semak belukar. Maka ketika Allah hadir mengutus Musa, kini Roh Kudus membaharui, mencahayai dan menuntun kita sekaligus untuk mengutus kita sebagai murid-murid, sebagai anak-anaknya. Tanda yang ketiga adalah mereka berbicara dalam berbagai bahasa. Mereka bicara berbagai bahasa ini tidak identik dengan bahasa roh. Mereka berbicara dengan bahasa-bahasa yang digunakan oleh orang-orang di sekitar, oleh orang-orang dari berbagai bangsa. Hal ini juga menandai persatuan dan kesatuan. Ketika yang banyak tadi, yang tercerai-berai oleh berbagai macam bahasa, tetapi kini oleh Roh Kudus, oleh terang Roh Kudus, mereka bisa berbicara dalam berbagai bahasa dengan bahasa mereka masing-masing, supaya karya keselamatan, pembaharuan, damai sejahtera itu sampai kepada setiap orang. Peristiwa Babel membuat orang tercerai-berai karena kesombongan, lalu mereka diberi kemampuan berbahasa yang akhirnya mereka tidak bisa saling mengerti satu sama lain. Akhirnya Babel itu hancur, mereka tersebar kemana-mana. Tetapi oleh Roh Kudus, kini mereka disatukan kembali karena mereka disapa dengan bahasa mereka masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, makna Pentakosta, tanda-tanda besar yang sudah kita saksikan, menghantar kita semua bahwa kita ini anak-anak Allah, anak-anak kebangkitan karena berkat kerahiman dan cinta Tuhan. Kita pun sedang dianugerahi roh yang sama, diajak untuk membawa persatuan, diajak untuk menghembuskan damai sejahtera dimanapun kita berada. Caranya apa? Kata-kata kita, kehadiran kita bukan untuk menghancurkan seperti angin badai menghancurkan, memporak-porandakan, tetapi kehadiran dan kata-kata kita itu meneguhkan, menyejukkan, menenangkan, membaharui dan menuntun orang, mengukir kisah, mengukir kasih dalam hati setiap orang. Begitu juga semangat karena karunia Roh Kudus itu menghantar kita untuk terus melangkah dari satu tempat ke tempat yang lain sebagai anak-anak yang diutus oleh Allah, diutus untuk menghadirkan, sekali lagi, menghadirkan damai sejahtera. Dan yang terakhir, karunia Roh Kudus itu memampukan kita untuk boleh masuk ke manapun, masuk ke segala bangsa dengan berbagai latar belakang budaya dan bahasa. Kita masuk untuk menghadirkan sukacita Injil, untuk menghembuskan Roh Kudus bagi sesama. Untuk itu, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, semoga semangat kasih Pentakosta ini terus-menerus kita hidupi di dalam diri kita, terus-menerus kita berdayakan, agar kita pun senantiasa dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga yang kita hasilkan adalah buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kebaikan, kemurahan hati, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Hidupilah buah roh ini dalam hari-hari hidup kita. Tuhan memberkati, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu Pentakosta.